Puji Tuhan. Shalom buat semua yang ada pada malam hari ini. Suara saya cukup kedengaran? Cukup jelas? Yes. Ya? Baik. Oke, terima kasih buat Tuhan pertama-tama dan terutama karena saya masih diberi waktu dan kesempatan untuk melayaninya di PDPK ya, Persekutuan Doa Profesional Kebayoran, kalau saya tidak salah, betul ya? Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat pengurus PDPK. Saya percaya ini bukan kebetulan, tetapi semuanya karena perkenanan Tuhan saja ya. Saya bisa ada, itu semua karena perkenanan Tuhan saja. Terima kasih buat kesempatannya. Dan selamat Paskah buat semuanya. Saya percaya bahwa kita yang ada hari-hari ini, dan khususnya di jam ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kemenangan dari Tuhan ya. Saya aminkan karena keberadaan kita hari ini itu merupakan anugerah Tuhan dan bukti kemenangan Kristus kiranya juga kita alami. Tetapi kalau saya boleh ngomong dan saya boleh bertanya, sama seperti saya tanya pada diri saya sendiri. Betulkah kita bersuka cita? Kalau saya tanya ini pasti semua akan katakan bersuka cita ya. Kalau saya tanya betulkah kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, kita juga pasti katakan pastilah karena Yesus sudah mewariskan kemenangan. Cuman masalahnya gini, apakah karya Kristus, karya penyalipan yang terjadi ribuan tahun lalu cukup dengan pujian yang kita nyanyikan atau cukup kita puas dengan apa yang sudah Tuhan lakukan menjadi satu kebanggaan tapi bukan kesombongan, kita menjadi anak-anak tebusan, ataukah ada makna lain gitu loh, ataukah ada hal lain yang lebih dalam lagi yang kita harus dapat dari apa yang sudah pernah dia lakukan. Karya salib Kristus, apakah itu cuma cukup dirayakan dengan membuat telur Paskah atau pesta atau ibadah di padang, ataukah ada sesuatu tahun ini yang kita dapatkan maknanya lebih dari biasanya? Saya berharap ada sesuatu yang Tuhan bukakan buat saudara dan saya. Karena event Paskah, Natal, juga kematian atau Jumat Agung itu kan tiap tahun diperingati. Saya berharap itu bukan menjadi satu kebiasaan, tetapi menjadi satu hal yang harusnya membuat level kerohanian kita bertambah. Satu tingkat, mau dua tingkat, harusnya level kerohanian kita bertambah. Bukan semakin buruk, tapi semakin berkenan kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya mau baca satu nats di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Saya senang dengan ayat ini. Memang ada beberapa ayat atau nats yang mengatakan ini juga, tetapi di nats ini saja yang saya dapatkan sesuatu yang sesuai dengan tema yang dikatakan tetelestai ya, bahasa Yunani ini. Saya nggak handal dalam bahasa Yunani, saudara ya. Puyeng saya belajar bahasa Yunani, cukup pusing dengan bahasa Ibrani ya. Karena bahasa itu benar-benar bahasa yang sebenarnya saya suka. Karena itu bahasa asli daripada Alkitab sendiri. Tetapi kita semua tahu arti daripada tetelestai, tadi sudah dikatakan sudah selesai. Sudah selesai, bahkan kalau mengerti lagi dalam bahasa Yunaninya, itu sudah dikerjakan sampai selesai. Itu sudah dikerjakan sempurna adanya dan cukup satu kali dan tidak akan pernah dilakukan lagi oleh Kristus. Satu kali sempurna dan tidak akan ada lagi pengorbanan Kristus, tidak akan ada lagi kata-kata seperti ini, tapi walaupun cuma sekali, dampaknya itu terus berlanjut sampai kapanpun. Sekali, tetapi dampaknya itu tidak akan pernah berhenti, saudara ya. Hari ini saya mau baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 saya akan coba cepat, saudara. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini kalimat
perkataan Yesus, ucapan Yesus yang terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum dia menyerahkan nyawanya, kata-kata ini merupakan kata-kata yang luar biasa. Karena kalimat ini mungkin bagi banyak orang biasa. Salib bagi orang Yahudi dan bagi kebanyakan orang saat ini pun yang belum di dalam Kristus sungguh-sungguh, bahkan di luar Kristus, salib merupakan kutukan, salib merupakan penghinaan, salib merupakan cemooh. Tetapi sebenarnya salib melalui kata-kata yang Yesus ucapkan, itu kata-kata bukan rintihan, kata-kata yang Yesus katakan tetelestai bukan satu penyesalan, tetapi ungkapan Yesus merupakan ungkapan kemenangan yang sempurna. Mungkin bagi banyak orang apa yang Yesus alami itu kebodohan. Tetapi sebenarnya waktu Yesus katakan sudah selesai, tidak sama dengan apa yang kita katakan sudah selesai. Waktu Yesus mengatakan sudah selesai, itu berarti apa yang dia kerjakan itu sudah selesai, tuntas, sempurna, dan tidak perlu ada tambahan. Saudara, pernahkah kita berpikir apa yang Yesus lakukan dengan kata tetelestai? Pernahkah kita berpikir apa sih sebenarnya yang Yesus selesaikan? Apa sebenarnya yang Yesus selesaikan? Saya percaya bahwa ada banyak orang, bahkan kita juga bisa mengatakan yang Tuhan Yesus selesaikan adalah dosa dan segala sesuatu hal buruk dalam diri kita. Tetapi kalau saya menyampaikan ayat ini dan saya melihat kata sudah selesai, buat saya merupakan satu kebenaran yang luar biasa. Bukan cuman saya kagum dengan karya penyalipan Kristus, bukan cuman sekedar oh dia sudah selesai, enggak. Tetapi makna di balik kata selesai itu yang saya belajar, lalu saya mulai katakan, Tuhan apa maksudnya ini gitu loh. Apa sih maksudnya katanya sudah selesai? Selesainya saya tidak akan pernah sama dengan apa yang Yesus selesaikan. Kenapa? Kalau saya bertanya seperti ini, sama saya juga akan jawab, saudara. Apa sebenarnya yang Yesus selesaikan gitu loh? Apa sebenarnya yang Yesus selesaikan? Saya tadi sudah katakan ada mungkin banyak dosa, kesalahan, pelanggaran, tetapi saya hanya melihat bahwa ketika dia selesaikan dan sebelum dia selesaikan, berarti dia sudah menerima sesuatu tugas yang Bapa sudah tetapkan untuk dia. Apa yang dia selesaikan? Kalau dia selesaikan berarti dia menggandar satu tugas, menerima satu tanggung jawab, menerima sesuatu beban yang harus dia tanggung, dan itu dia bisa selesaikan. Dan saya melihat bahwa apa yang Yesus selesaikan adalah apa yang Tuhan percayakan untuk diselesaikan oleh Kristus. Itulah tugas, tanggung jawab, dan rencana Bapa di surga harus dia selesaikan. Yesus menerima tugas dan pekerjaan yang Allah Bapanya berikan. Itu bukan pekerjaan yang ringan. Bukan pekerjaan yang seperti para rasul, para nabi alami. Tetapi ini lebih dalam lagi apa yang Yesus selesaikan. Tugas yang tidak ringan. Tugas yang tidak biasa. Tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Dan dia harus selesaikan. Yesus harus menyelesaikan apa yang Bapanya beri. Dia bisa tolak, dia bisa tolak. Tetapi dia harus selesaikan, jadi tidak ada pilihan, dia harus terima itu. Apa yang Yesus harus selesaikan adalah tugas yang bukan dari manusia, tapi tugas yang tidak ringan, tugas yang besar, dan dia harus menerima tugas itu sampai dia selesaikan di usia yang sangat muda, 33 tahun, dia selesaikan. Saudara, umur 33 tahun itu enggak tua, loh, muda loh saudara. Ada banyak orang, kalau saya tidak salah, waktu beberapa tahun lalu atau 2 tahun lalu, seorang yang Tuhan pulihkan itu, mungkin saudara, bukan mungkin, pasti tahu, Raditya Olowan itu masih sangat muda. Ketika Tuhan pilih dan Tuhan pakai dia, anak-anaknya masih kecil, itu sesuatu yang buat saya, ada masih banyak orang banyak bilang, aduh sayangnya masih muda gitu loh. Sayangnya masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Masih banyak tanggung jawab yang belum diselesaikan. Ada banyak orang-orang yang mungkin saat ini juga mengalami kematian di usia muda. Dan tidak sedikit orang mengatakan sayangnya masih muda. Masih banyak loh yang belum diselesaikan. Tapi tidak dengan Kristus.
Walaupun dia masih muda dan dia harus mati, yang orang mengatakan matinya itu sangat memprihatinkan, tapi sebenarnya dalam usia muda dia selesaikan tugas bapaknya, walaupun masih muda, dia bisa katakan sudah selesai dan dia tidak tinggalkan apapun juga, tidak meninggalkan segala sesuatu untuk menambah kesempurnaan dalam penyelesaian tugasnya. Itu yang saya bisa katakan, apa yang Yesus terima dari Bapa itu tidak ringan, itu berat, tapi dia menyelesaikan dengan maksimal. Sesuatu yang luar biasa yang saya bisa dapatkan dari ayat ini, bagaimana mungkin pribadi yang bisa melakukan ini kalau bukan Kristus. Dia menerima tugas tanggung jawab yang tidak ringan, dia mau merelakan kenyamanannya, dia mau merelakan tempat tinggalnya di surga, dia mau meninggalkan tempat di mana dia harus disembah, dia harus ditinggikan, lalu dia tinggalkan untuk turun ke dalam dunia, bukan untuk kepentingan dia. Dan dia harus terima tugas itu, Pak, Bu, gitu loh. Dia harus terima, tidak ada option lain, tidak ada pilihan lain, tidak ada tawar-menawar, tetapi yang dia terima adalah jadilah kehendak Bapa dalam dirinya. Apa yang dia terima? Tugas yang tidak ringan. Kenapa, saudara? Karena memang anak domba itu harus dibawa ke pembantaian. Dia tidak bisa tawar, dia tidak bisa nolak. Dan dia memang harus menyelesaikan, dia mengambil rupa seorang yang, kalau saya bisa katakan di Yesaya itu, rupanya itu tidak lagi seperti manusia. Saya percaya apa yang ditulis di Alkitab juga jauh daripada apa yang Yesus pernah alami dalam keburukannya, kehancuran tubuhnya. Tapi kalau dia bisa menyelesaikan karena dia tahu dia sudah menerima apa yang Bapa berikan, dia menerima tanpa persungutan, dia menerima dan mengerjakan semua apa yang Bapa berikan dengan sungguh, dengan penuh tanggung jawab, tidak ada option lain, tidak ada pilihan lain, sehingga dia mengerjakan walaupun berat, dia tuntaskan sampai selesai. Kebenaran yang kedua yang buat saya, ini buat saya tanya ya, nanti silakan penerapannya saudara bisa berpikir panjang, dan saya berharap saudara dapat sesuatu dari Tuhan. Apa yang dia terima dari Bapaknya adalah tugas, tanggung jawab, adalah pekerjaan yang tidak ringan, tetapi dia harus menerima itu tanpa pilihan, dia harus menerima itu tanpa penundaan, dia harus menerima itu tanpa tawar-menawar, dia harus menerima itu dengan rela, dan itu yang dia terima. Saya percaya bahwa saudara dan saya juga kalau bicara hal ini, akan berpikir apa yang kita terima dari dia. Masalahnya bisakah kita selesaikan sama seperti dia selesaikan? Apa yang dia terima dari Bapaknya bukan sesuatu yang ringan. Dan kenapa juga harus dia yang harus menyelesaikan? Kalau saya tanya ini pun saudara pasti bisa jawab. Kenapa harus Yesus yang menyelesaikan? Bukankah ada yang lain? Apa malaikat bisa dipilih untuk menyelesaikan masalah ini? Kenapa mesti Kristus? Kenapa bukan rasul yang lain? Kenapa bukan para nabi? Mungkin pertanyaan ini mudah dijawab. Tapi makna yang dalam, pernahkah kita berpikir, kenapa harus dia yang harus menyelesaikannya? Saudaraku, memang harus dia yang menyelesaikannya. Karena itu untuk menggenapi nubuat para nabi. Kenapa harus Kristus yang harus menyelesaikannya? Karena memang Yesus yang ditetapkan dan dipilih oleh Bapaknya untuk menggenapi rancangan dia untuk penebusan. Kalau sudah Tuhan pilih, kalau sudah Tuhan tetapkan, itu tidak ada tawar-menawar. Kenapa harus Kristus? Ya karena itu yang dia ditetapkan. Kenapa harus Yesus? Karena memang nubuatan para nabi harus digenapi. Kalau tidak digenapi berarti nubuatan yang Allah sampaikan lewat para nabi itu bohong. Kenapa harus dia? Karena memang dia yang layak untuk menyelesaikan. Kenapa juga harus dia? Karena memang nggak ada yang lain, tidak ada siapapun, dan tidak ada apapun yang bisa menyelesaikan tugas yang Bapa berikan untuk dia kerjakan. Nggak ada. Kenapa? Karena apa yang Yesus kerjakan itu bicara tentang darah.
Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus selesaikan, itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia manapun, pendeta manapun, lalu hewan manapun, tidak pernah bisa menyelesaikan dan membatalkan kutuk yang sudah ditetapkan. Kenapa harus Kristus? Mengapa harus Dia yang harus selesaikan? Karena memang tidak ada yang sempurna seperti korbannya yang sempurna. Walaupun tiap tahun ada korban hewan, tiap tahun ada korban hewan untuk pengampunan dosa dan penebusan dosa, untuk melepaskan kutuk segala sesuatu, tetap saja korban hewan apapun, darahnya tidak pernah sempurna. Apakah kita bangga dengan hal ini? Apakah kita mulai mengerti maknanya? Dan mulai bertanya, saya tanya, kenapa mesti Yesus? Sama seperti saya tanya, kenapa mesti bangsa Israel yang Tuhan pilih? Kenapa enggak bangsa lain? Ada bangsa yang lebih cakep, ada bangsa yang lebih oke. Kenapa bangsa Israel yang dipilih jadi umat pilihan Allah? Kalau Allah pilih bukan berarti sempurna itu Israel. Tetapi kalau Allah pilih Kristus yang ditetapkan karena Dia sempurna. Kenapa? Karena Dia kudus. Kenapa? Karena Dia anak domba untuk menggenapi apa yang Dia pernah sampaikan. Anak domba yang keluh, anak domba yang dibawa ke pembantaian, anak domba yang tidak pernah mengeluh, anak domba yang tidak pernah tawar-menawar, anak domba yang di dalam dirinya mengalir kekudusan tanpa cacat dan celah. Karena penebusan dosa hanya bisa dilakukan oleh pengorbanan darah yang tanpa cacat dan celah. Dan Yesus dipilih dan ditetapkan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas Bapaknya. Tidak ada formula, tidak ada vaksin. Kalau sekarang ada vaksin Pfizer, ada Astra, ada Sinovac, ada Moderna untuk menangkal kita dari virus. Tetapi kalau saya bisa katakan saudara, tidak ada vaksin, tidak ada formula apapun yang mampu menebus hidup saudara dan saya dari kutuk dosa, dari dosa apapun. Tidak ada formula apapun kecuali Kristus punya pengorbanan. Kenapa harus Kristus? Karena Dia sempurna. Kenapa tidak para nabi, para rasul? No, mereka manusia. Kenapa tidak imam agung? No, mereka manusia. Jadi saudaraku, bersyukurlah kita punya Allah yang sempurna. Dengan kata lain, Dia yang menebus kita dari ikatan dosa, Dia yang menebus kita dari segala sesuatu, Dia yang menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna, dan itu berarti tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikan oleh Dia. Kenapa harus Dia? Memang Dia yang layak menerimanya semuanya. Kenapa harus Dia? Karena memang apapun pergumulan saudara dan saya, Dia yang bisa selesaikan. Bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Jadi berhenti untuk mengidolakan pendeta, berhenti untuk menggantungkan diri pada pendeta, berhenti untuk menjadikan hamba Tuhan atau siapapun Tuhan dalam hidup kita, karena mereka manusia yang tidak sempurna. Siapapun saya, siapapun kita, sadar kita tidak sempurna. Tetapi yang sempurna itu ada dalam diri saudara dan saya. Apapun yang kita alami, kalau diambil penerapannya saudara, kenapa harus Yesus yang menyelesaikan dengan sempurna? Iya, memang Dia yang pantas. Karena memang Dia anak Allah dan tidak ada dosa apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Dia. Dosamu semerah kain kirmizi ya. Dosamu semerah apapun, Dia bisa sucikan seperti putih seperti salju, putih seperti bulu domba. So siapa yang bisa menyucikan kita? Siapa yang bisa menebus salah dan dosa kita? Siapa yang menyembuhkan sakit penyakit kita? Siapa yang bisa membalut luka-luka kita? Siapa yang bisa menuntaskan masalah kita yang tahunan gak selesai-selesai, tapi dengan sekejap saja Dia bisa selesaikan? Apakah ada solusi lain untuk kita minta tolong pada yang lain? Saudara, apa yang Yesus terima, Dia memang sudah ditetapkan. Jangan cari channel yang lain untuk bisa menyelesaikan pergumulan hidup kita. Karena Dia yang memang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan. Dan yang Dia selesaikan itu sempurna. Dia satu-satunya juru selamat. Nabi banyak, saya sering dengar ini. Nabi banyak, rasul banyak, pendeta banyak, gembala sidang banyak, pengerja banyak.
Tapi juru selamat cuma Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan pernah ada lagi. Walaupun pengorbanannya diselesaikan cukup satu kali, memang cukup. Nggak perlu yang lain. Nggak perlu tambahan perbuatan baik. Nggak perlu amal perbuatan baik kita. Nggak perlu segala jabatan kita. Nggak perlu harta kita untuk menolong, menyelamatkan teman-teman kita. Kita perlu membawa Kristus kepada teman kita untuk menyelesaikan pergumulan mereka. Kalau saya bicara seperti ini, saudara, ada banyak orang-orang yang saat ini perlu Kristus. Ada banyak orang saat ini sesuai dengan firman Allah mengatakan kasih kebanyakan orang tawar dan dia perlu kasih ilahi. Kasih itu yang akan menerima siapapun dengan apa adanya. Tidak ada penolakan dari Kristus. Dia menerima tugas karena dia ditetapkan. Memang dia harus menyelesaikan karena memang dia sempurna. Kita mau cari yang lain? Enggak, jangan. Siapa yang menjadi tempat bergantung kita? Jangan manusia, jangan gereja. Cuma dia yang sempurna adanya. Untuk apa dia menyelesaikan, saudara? Untuk apa dia menyelesaikan? Orang bukan untuk kepentingan pribadinya kok. Untuk apa dia selesaikan? Kalau dia egois, dia memikirkan dirinya sendiri. Saya harus turun itu bukan untuk kepentingan saya loh. Saya harus turun, saya tinggalkan kenyamanan. Untuk apa? Bukan buat saya. Saya pernah berpikir, saya nggak tahu saudara, pernah nggak berpikir, kalau dia tidak selesaikan tugas, dia terima nih tugas dari bapaknya, lalu dia nggak selesaikan, dia tunda terus, dia nggak selesaikan, apa yang akan terjadi, saudara? Saya sempat bertanya ini, Tuhan kalau engkau nggak selesaikan, mungkin nggak ada kata ini, sudah selesai, berarti engkau nggak selesaikan. Apa sih kalau yang terjadi kalau nggak diselesaikan? Saya cuma lihat yang gampang aja. Saya dan saudara pastinya tidak akan ada seperti saat ini. Kalau kita bisa nyanyi, kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa pakai baju bagus, kita bisa seperti hari ini ada, saya tahu karena Tuhan sudah menyelesaikan yang kita tidak bisa selesaikan. Dan Tuhan melakukan itu untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya mau baca dengan cepat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Salah satu apa yang membuat dia menyelesaikan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak. Lalu dikatakan dengan apa, saudara? Saudara bisa baca lanjut terus itu, 1 Petrus. Saya silakan saudara nanti baca. Kita sudah ditebus bukan dengan barang yang fana. Tapi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Untuk apa dia menyelesaikan semua? Untuk membuat hidup saudara dan saya tidak lagi sia-sia. Untuk membuat hidup saudara dan saya menjadi berharga. Yang dulunya tidak berharga, yang dulunya tidak layak, yang dulunya tidak pantas dikasihani, yang harusnya tersalib, yang harusnya dicaci maki, kan digantikan sama dia. Dan kalau dia selesaikan hanya untuk membuat saudara dan saya punya hidup lebih berharga. Dia harus menyelesaikan tujuannya ialah supaya kita punya hidup tidak lagi sia-sia. Kalau enggak kita kan mati kekal. Kalau enggak kita tidak ada seperti hari ini. Untuk apa? Dia harus selesaikan. Untuk mengembalikan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa dia harus selesaikan, saudara? Untuk kita dikembalikan pada rancangan Tuhan. Kenapa juga sampai tirai bait Allah itu terbelah dua? Karena nggak semua orang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Kenapa harus terbelah? Itu menunjukkan bahwa saat dia selesaikan, tidak ada lagi penghalang untuk siapapun, bagaimanapun kondisi kita, itu bisa langsung menghampiri dia. Manusia bisa memasang gap, manusia bisa memasang tembok, manusia bisa eksklusif sekali, manusia bisa melevel-levelkan orang, tapi Kristus tidak. Berapa banyak orang yang hidupnya hancur, berapa banyak orang mungkin seperti Paulus, lebih parah lagi, dikembalikan pada rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Tidak ada satupun yang Tuhan inginkan binasa, tapi semua orang yang Tuhan ciptakan, Tuhan inginkan untuk hidup dalam keselamatan dan diselamatkan, hidup tanpa kebinasaan. Kenapa? Dan untuk apa Yesus selesaikan? Untuk mengembalikan kita loh. Karena kita seperti domba yang berjalan seringkali mengambil jalan sendiri. Ketika kita tersesat,
ada Dia yang akan meluruskan jalan kita. Maaf, manusia seringkali menghakimi. Maaf, manusia seringkali menjudge kita, menjadi orang-orang yang tidak layak, tidak pantas dikasihani, menjadi orang-orang yang dikira sampah dibuang. Tapi berapa banyak yang di Alkitab Tuhan katakan seperti sampah pun Tuhan ambil. Siapa perempuan Samaria? Siapa Sakius? Siapa mereka yang terkungkung atau dirasuki roh jahat di tanah Gerasa? Dia dibuang, dia dikerangkeng, dia diusir ke pekuburan, tidak dianggap, tidak dihargai. Tapi dia datang untuk menjadikan yang tidak berharga menjadi berharga dan punya nilai. Harusnya kita sadar kan? Sebenarnya Yesus datang itu bukan tanpa tujuan, dia menyelesaikannya. Nggak ada yang bisa mengembalikan posisi kita pada rencana Allah kalau bukan karena dia yang selesaikan dengan sempurna. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Catat, bukan lewat saya, bukan lewat pendeta manapun, kami cuma alat. Tetapi ketika Yesus ada, dia menyelesaikan semuanya, barang siapa percaya kepada namanya. Dan tidak ada satu orang pun, dengan kata lain, siapapun bisa sampai ke surga, hanya lewat dia. Jadi tahu persis ya, kenapa dia harus selesaikan? Enggak ada yang lain. Perbuatan kita, no. Harta kita, no. Jabatan kita, apalagi yang bisa membuat kita sampai masuk dalam rencana Allah. Ketika kita mau terima dia, mempercayai dia. Karena dia sudah bayar lunas. Hidup kita yang dahulu akan berubah menjadi baru di dalam Tuhan. Karena waktunya singkat, saudara. Ada banyak hal kesaksian yang saya melihat. Orang-orang yang dibuang. Orang-orang yang disepelekan dan dijadikan sampah. Bahkan oleh keluarganya sendiri. Tuhan bisa ambil. Dikembalikan pada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan digenapi pada orang itu. Perempuan Samaria. Kota Samaria boleh dimenangkan. Oleh karena ada satu orang. Yang Tuhan hampiri. Dan dikembalikan pada rancangannya. Jangan buru-buru menghakimi anak, suami, keluarga. Kita harus tahu bahwa dalam diri mereka ada rancangan Tuhan. Kalau mereka lalai dan lupa, tugas saudara dan saya membawa mereka kembali kepada rencana Tuhan. Kalau mereka saat ini sedang tersesat, berhenti untuk menghakimi. Kita harus tahu tujuan Tuhan menyelesaikannya. Dia memang sudah selesai, tapi dampak penyelesaiannya akan terus dan terus ada. Akan ada orang-orang yang kembali diselamatkan, pasti ada. Akan ada banyak orang-orang yang ditebus, pasti ada. Akan ada banyak orang-orang yang dipulihkan, pasti ada. Lewat siapa? Saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, kalau saya bisa katakan pada malam hari ini, apa sih kebenaran yang kita bisa dapat dari apa yang Yesus buat? Makna apa yang kita bisa dapat? Kebenaran apa yang kita bisa dapat, saudaraku? Kalau engkau ditetapkan dan dipilih Allah untuk pikul salib, percayalah. Jangan menganggap bahwa salib yang kita terima dari Tuhan itu hina dan beban yang begitu berat. Janganlah. Kalau salib yang Tuhan berikan dan engkau ditetapkan untuk mengambil salib ini, ambillah seperti Yesus mengambil tanpa komplain, tanpa tawar-menawar, tanpa negosiasi. Terimalah semua tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan tunda. Dan lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Selesaikan sampai tuntas. Sehingga Yesus tahu dia akan mati. Kita juga tahu kita akan mati. Cuman masalahnya, Yesus tahu akan mati, tapi dia tahu waktu dia mati, dia selesaikan dengan sempurna. Tapi kalau kita tahu kita pasti mati. Cuman masalahnya, yakinkah saudara waktu kita mati? Kita sudah selesaikan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Bisakah kita menyelesaikan pertandingan iman ini? Sampai selesai dengan benar. Apa yang Tuhan taruh pada kita? Sama seperti dia terima dari Bapa, saudara juga terima kan dari Tuhan? Kita terima apa dari Tuhan? Lalu tahukah saudara, kenapa mesti kita yang dipilih?
Kenapa mesti kita yang ada malam hari ini? Kenapa mesti kita yang harus diutus? Kenapa mesti kita yang harus menginjil? Percaya saudara, pilihan Tuhan gak pernah salah. Kenapa harus kita? Dan untuk apa juga saya dipilih? Untuk mengembalikan rencana Tuhan bagi orang-orang yang saat ini sedang terhilang. Amin. Tahukah saudara? Kenapa sampai hari ini masih banyak ada orang-orang yang benar, orang Kristen, banyak yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dia memang sudah selesai, saudara. Tapi kita belum selesai. Masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan sampai selesai. Saya berharap kita tidak akan pernah lagi menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kita orang berhutang, kita banyak berhutang. Jangan pernah menyerah, teruslah berjuang, dan teruslah bertahan. Karena dengan apa kita akan membalas kasih setia Tuhan. Kalaupun kita harus menjadi keset, kalaupun kita harus menjadi jembatan, terima saudara. Kalau memang itu salib yang kita harus pikul, kita tahu bahwa orang itu akan sampai kepada Bapa lewat kita. Mungkin kita terinjak, kita keset, kita jembatan yang diinjak, tapi untuk membersihkan mereka dan untuk menibakan mereka sampai di seberang dengan selamat. Saya berharap apa yang firman Tuhan sampaikan malam hari ini akan membuat saudara dan saya menyadari dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan selain melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya di dalam dunia ini. Teruslah meneruskan visi dan misi yang Kristus pernah lakukan. Kiranya Tuhan dipermuliakan pada malam hari ini. Kita berdoa.